Tibekam mengatasi blister atau lepuhan kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kulit melepuh adalah kondisi luka yang menimbulkan terbentuknya gelembung berbentuk lingkaran yang berisi cairan. Seperti yang sudah disebutkan, cairan dalam lepuhan ini dapat berupa air atau nanah. Terkadang luka lepuh juga mengandung darah. Salah satu jenis luka terbuka ini disebabkan oleh pengekopan pada proses bekam. Dan ini yang memang kami sedang ceritakan atau sedang kami paparkan. Lalu bagaimana cara mengobati kulit melepuh? Ya teman-teman, pertemuan kali ini kita memang fokus pada pengobatan blister yang terjadi proses pada pembekaman. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ya, agar share pengobatan ini bisa berjalan terus. Kulit. Blister itu kata benda, arti menurut kamus bahasa Indonesia adalah kulit melepuh atau latur atau menggelembung atau melepuh, melepuhkan, lecet, menyerang dengan kata-kata tajam. Bagaimana hubungannya blister dengan bekam? Ya, hubungannya blister dengan proses bekam, kemungkinan yang paling akurat ialah adanya inflamasi saat dilakukan penyedotan kulit yang ditandai dengan beberapa gejala seperti peningkatan dolor, kalor, dan rubor di bagian kulit yang disedot. Gejala inflamasi dan efek yang ditimbulkannya hanya sedikit jika penyedotan hanya beberapa menit. Sebaliknya, jika penyedotan dilakukan cukup lama, taruhlah lebih dari 30 menit, maka gejala dan efek inflamasi akan meningkat pula, sehingga muncul blister yang dimaksud. Menurut ilmu medis, timbulnya blister atau bulai dapat terjadi akibat iskemia transien yang dialami flap kulit pada proses bekam. Blister juga pertanda bahwa cedera masih berada pada lapisan superficial. Untuk itu dapat dilakukan aspirasi maupun unroofing pada blister. Selanjutnya dapat dilakukan perawatan luka sederhana dengan tule dan ointment yang dioleskan berkala untuk menjaga kelembaban. Berdasarkan teori luka superficial, dapat menyembuhkan dengan baik epitelasasi dalam kisaran 2 minggu. Jadi berdasarkan pengalaman, hal tersebut terjadinya blister itu karena terlalu lama dan kencang waktu ngekop atau terlalu kuat cuppingnya. Nah, cara penanganannya ditusuk saja pakai jarum bekam. Ya, kita akan tusuk dengan jarum bekam teman-teman. Ini kita buka. Ini hanya simulasi. Caranya kita ketik saja pada lokasinya. Kita tekan sini. Tek, tek, tek. Ya. Demikian. Nanti keluar cairan teman-teman. Atau kita lepas jarum ini. Kita lepas jarumnya. Kemudian kita tusukkan pada blister. Tusukkan ke blister. Nah, nanti cairan akan keluar. Nah, setelah cairan akan keluar, kemudian kita akan keringkan dulu cairannya. Setelah itu kita kasih, boleh minyak zaitun, boleh betadine. Ya, kita kasih betadine. Kemudian setelah itu kita akan tutup dengan kapas. Dengan kapas seperti ini teman-teman. Kita akan tutup dengan kapas. Setelah ditutup dengan kapas, kita akan
Ya, setelah kita tutup dengan kapas, kita akan tutup lagi dengan sejenis Tensoplast biar rapat ya, seperti ini ya. Lukanya kemudian kita tutup. Yang utama adalah kelembabannya harus kita jaga. Kalau karena lukanya ini termasuk luka kering, bukan luka basah, maka cukup pakai gini aja. Nanti giliran kita buka dia sudah mengering, teman-teman ya. Demikian untuk proses daripada penanganan untuk blister. Setelah cairan blister keluar, kemudian ditutup pakai kasa dan direkatkan dengan Tensoplast atau isolatif luka. Usahakan jangan kena gesek baju. Teman-teman, munculnya blister ini adalah malpraktek bekam. Kemungkinan dari 100 bekam mungkin hanya muncul 1 kasus saja, terutama pada pembekam yang belum berpengalaman. Sisi baiknya adalah itu merupakan tanda sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas dari orang yang dibekam itu berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana pencegahannya, teman-teman? Pencegahannya harap tidak membekam dengan banyak titik pada waktu yang bersamaan. Kalaulah harus membekam dengan banyak titik, lakukanlah secara bertahap. Bekam kering cukup 2 menit dan bekam basah 5 menit. Tarikan dengan kangsu maksimal 2,5 kali tarikan. Jumlah gelas di saat yang sama maksimal 7 gelas. Idealnya malah hanya 5 gelas. Kesimpulan penulis, berdasarkan kajian lapangan, 1. Lakukan proses bekam dengan memperhatikan efektivitas waktu. Yang kedua, perhatikan tekstur dan tipe kulit klien. Ketiga, lakukan hisap dengan alat bekam sewajarnya. Oke teman-teman, demikian sekilas info tentang bagaimana tutorial membekam untuk mengobati blister. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share. Ya, selamat mencoba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.